seorang yang junub boleh dia mengakhirkan mandi junubnya setelah azan subuh. Seorang yang junub boleh dia mengakhirkan mandi junubnya setelah azan subuh. Kemudian dia mandi lalu dia menyempurnakan puasanya dan puasanya sah, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 14 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab puasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Masih kita di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa, dan kita sudah sampai kepada hadis yang keempat. Nomor hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis 187, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma qama ila as-salah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhani was sahur, qala qadru 50 ayah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ia berkata, kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau lantas bangkit untuk mengerjakan salat. Anas radhiyallahu anhu lantas bertanya kepada Zaid radhiyallahu an, berapa lama tempo waktu antara adzan dan sahur? Kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menjawab, seukuran
dengan tempo untuk membaca 50 ayat? Jawab Zaid. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada permasalahan dianjurkan mengakhirkan waktu sahur. Kemudian berapa jarak lama antara sahur beliau dengan sholat subuh. Taib. Sekarang kita masuk kepada permasalahan selanjutnya adalah kapan awal mula waktu sahur. Kapan awal mula waktu sahur? Maka pendapat yang dikuatkan adalah bahwa waktu sahur berawal dari 1/6 akhir dari malam. 1/6 akhir dari malam. Kalau seandainya malam itu kita bagi menjadi 6, maka 1/6 akhir dari malam. Bisa juga tata caranya membaginya adalah malam dibagi menjadi 2. Kemudian dari pertengahan yang kedua dibagi menjadi 3. 3 yang terakhir itulah waktu sahur. 3 yang terakhir itulah waktu sahur. Jadi misalkan kita sekarang anggap subuhnya jam 5. Kemudian maghribnya jam 6.30. Berarti kita hitung jam 6.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22, 30, 23, 30, kemudian 24, 30, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, jam 5. 10 jam setengah. Berarti kalau dibagi 10 jam setengah, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Setengah 12 sekitar jam 12 kurang 1/4. Itu adalah setengah malam pertama. Setengah malam pertama. Nah, dari jam 12 kurang 1/4 sampai jam 5 itulah setengah malam kedua. Kemudian itu dibagi 3. Kemudian itu dibagi 3. Taib, anggap jam 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bagi 3. Berapa tuh? Sampai 2 jam? Enggak sampai? Hah? 1 jam 45. Betul? Berarti jam 1.45 itu adalah 1/3 malam pertama setelah tengah malam. Dari mulai jam 1.45 sampai jam 3, 1/3 malam kedua setelah tengah malam. Betul? Kemudian dari jam 3 atau setengah 4 sampai jam 5 adalah 1/3 malam ke-3. Begitu cara menghitung 1/6 malam terakhir. 1/6 malam terakhir. Berarti dimulai waktu sahur jam 3, jam setengah 4 untuk waktu Indonesia Tengah saat-saat sekarang. Ya, saat-saat sekarang. Dan itu tentunya tiap daerah berbeda-beda. Sesuai dengan masuk waktu sholat, maghrib dan subuh. Kemudian ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Dan ini adalah pendapat sebagian dari ulama mazhab Syafi'i.
Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Hadis mereka yang kita baca tadi, dalil yang disampaikan adalah yang kita baca tadi, yaitu sekitar orang baca Al-Quran 50 ayat. Kalau kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah 50 ayat itu sekitar seperempat juz, ya, seperempat juz atau setengah juz, mohon maaf, setengah juz, ya, sekitar 15-an menit. Nah, kalau kita perhatikan dari perkataan para ulama bahasa, sahur adalah artinya atrafu ma'akhiriha, ujung dari akhir sesuatu. Ini dikatakan oleh Imam Al-Azhari yang mempunyai kitab Kamus Bahasa Arab yang besar. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Laits bahwa sahur adalah akhirul lail, malam yang paling terakhir, bagian malam yang paling terakhir. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Manzur, juga ahli bahasa yang mempunyai kitab Kamus Besar Bahasa Arab Lisanul Arab, dia mengatakan huwa min thuluthil lailil akhir ila tulu'il fajr, dia dari sepertiga malam terakhir sampai terbit fajar. Sepertiga malam terakhir berarti malamnya dibagi menjadi 3, sama seperti itu tadi yang saya sebutkan, malamnya dibagi menjadi 3. Nah, ini adalah awal waktu sahur, ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini patut diperhatikan bahwa sebagian ulama di antaranya Imam Ad-Dasuqi. Imam Ad-Dasuqi itu adalah ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Beliau adalah ulama abad ke-7 Hijriah. Mohon maaf. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Dan beliau bermadzhab Syafi'i. Dan Imam Ad-Dasuqi di dalam kitab Hasyiyah beliau ala Asy-Syarhil Kabir mengatakan, perhatikan, al-aklu qabla nisfil lail laisa sahuran, makan sebelum pertengahan malam tidak dinamakan sahur. Makan sebelum pertengahan malam tidak dinamakan sahur. Kalau kita hitung tadi 10 jam setengah, berarti setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Anggap jam 12. Orang makan sebelum jam 12 dan itu berniat sahur, tidak dianggap sahur. Ya, tidak dianggap sahur karena sebelum pertengahan malam. Sebelum pertengahan malam. Taib. Kemudian kapan mulai berpuasa dan wajib menahan dari makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa? Kapan dimulainya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang dikuatkan adalah jika telah terbit fajar yang benar, yang kedua, maka haram mengkonsumsi seluruh yang membatalkan puasa. Dan ini pendapat jumhur ahli ilm, mayoritas para ulama. Mereka berdalil dengan surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya adalah benang putih
yaitu siang, benang hitam, gelapnya malam. Dan ini jelas dengan terbit fajar. Mungkin kita di kota tidak merasakan ini, ya. Mungkin yang merasakan di pedesaan, jauh dari perkotaan, di hutan, padang pasir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perbedaan antara terbit fajar yang kedua dengan terbit fajar yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan sampai kalian terlalu tertipu dengan terbit fajar as-sa'id al-abyad as-sati', yaitu fajar yang putih yang ke atas, karena itu akan hilang. Dalam beberapa riwayat beliau menyatakan seperti ekor serigala, seperti ekor serigala. Ekor serigala itu ke atas, ya. Sedangkan yang menjadi ukuran adalah terbit fajar yang kedua, yaitu dia muncul menguning, kemudian munculnya ke kanan ke kiri, lalu terus menyala dan terang. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, yang sebelah kanan saya ini adalah yang terbit fajar yang kedua. Dia ke kanan dan ke kiri, kemudian terus menjadi terang terus. Kemudian yang kiri tidak, dia naik ke atas dan itu nanti hilang. Ini adalah al-fajrul kadzib, fajar yang dusta, yang sebelah kiri. Sedangkan fajar yang shadiq, yang benar, maka sebelah kanan. Nah, seseorang mulai berpuasa dari fajar yang shadiq, yang benar ini, ya, yang benar ini, mulai berpuasa dari situ, sebelah sini. Dan ini pendapat jumhur ahli ilmu, ya, pendapat jumhur ahli ilmu. Taib. Kemudian dalil mereka tadi surah Al-Baqarah ayat 187. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Sesungguhnya Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Maka makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ini menunjukkan bahwa Bilal itu mengumandangkan azan pertama di malam hari, sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan kedua. Dan ini juga dalil bahwa tidak perlu di tengah kaum muslimin untuk ribut membangunkan sahur kaum muslimin. Meskipun mungkin itu menjadi kebiasaan sebagian dan bahkan budaya, tetapi khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan azan pertama dan juga azan kedua untuk
mengingatkan kaum muslimin tentang sahur. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa beliau tala'al fajru tasahhar. Ketika sudah terbit fajar, beliau tetap bersahur. Tsumma shalla. Kemudian beliau salat. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudah terbit fajar, kedua baru bersahur, baru salat. Berkata Masruq, muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Masruq seorang tabi'i rahimahullah, lam yakunu ya'udduna al-fajra fajrakum, innama kana ya'udduna al-fajra alladhi yamla'ul buyut wat turuq. Mereka menganggap bahwa fajar ini bukan fajar yang kalian maksud, yaitu masuk waktu subuh yang mereka makan, tetapi fajar yang dusta tadi. Fajar yang dusta tadi. Nah, itu yang dimaksud kalau ada orang mengatakan, oh boleh kau makan pas azan. Buktinya Hudzaifah radhiyallahu anhu makan pas azan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu makan pas azan. Maka kita jawab bahwa mereka ini makan ketika azan. Azan yang dimaksud adalah kapan? Terbit fajar yang pertama. Yang siapa yang azan? Bilal yang azan. Bilal yang azan. Nah, itu maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika terbit fajar dan makanan masih di mulut, apakah yang harus dilakukan? Azan, makan masih di muntung. Apa yang harus dilakukan? Maka belum minum apa pulang? Padas apa pulang? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan menurut jumhur ulama adalah mengeluarkannya. Mengeluarkannya. Kenapa? Karena surah Al-Baqarah ayat 187 tadi. Makanlah, minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu masuk waktu fajar. Dan juga berdasarkan hadis Bilal, bahwa Bilal mengumandangkan azan saat malam. Dan janganlah kalian berhenti makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Karena Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan saat fajar yang kedua. Maka apabila sudah azan subuh fajar yang kedua, maka makan masih di dalam harus dimuntahkan, harus dikeluarkan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu', man tala'a al-fajru wa fihi ta'amun falyalfadhhu wa yutimmu shaumahu. Barang siapa yang terbit fajar dan di dalam mulutnya ada makanan, maka hendaklah dia muntahkan dan kemudian dia menyempurnakan puasanya. Fa ini batala'ahu ba'da ilmihi bil fajri batala shaum. Kalau dia menelannya dan dia sudah tahu masuk waktu subuh, maka batal puasanya. Wa hadza la khilafa fihi. Beliau menukilkan kesepakatan. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal ini. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Abdullah bin Umar dan hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, kemudian para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ragu-ragu tentang terbit fajar, bolehkah dia makan? Ragu nih, subuh belumlah. Karena mungkin dia di atas gunung, dia di hutan, dia di padang pasir, ya, ragu dia.
sudah terbit fajar belum, atau dia di pesawat, ya, dan dia ingin puasa, maka boleh nggak dia makan? Jawabannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dia makan, minum, bersetubuh dan selainnya sampai jelas baginya fajar. Sampai jelas baginya fajar. Dan ini hadis dan ini pendapat jumhur. Bahkan dinukilkan kesepakatan para ulama atasnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Asy-syakku fi tulu'il fajr yajuzu lahu al-aklu wasyurbu wal jima'u bil ittifaq." Orang yang ragu tentang terbitnya fajar, maka boleh baginya makan, minum, berjima dengan kesepakatan para ulama. Wala qadha'a alaihi idza istamarra syak. Dan tidak ada qadha atasnya jika terus ada keraguan. Imam Al-Baihaqi mengatakan ini pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Qul ma syakkakta hatta yatabayyana lak." Makanlah selama engkau ragu sampai jelas bagimu terbit fajar atau tidak. Ya, makan ganjangi sampai kita yakin bahwa sudah terbit fajar atau tidak. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang yakinnya masih malam. Fajarnya belum yakin kita. Inilah yang sering disebutkan oleh para ulama sebuah kaidah, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak berubah dengan keraguan-raguan. Yakin kita masih malam. Ini juga yang mendasari kaidah para ulama, al-aslu baqa'ul lail, baqa'u makan ala makan. Asal hukum sesuatu tetap seperti awalnya, sebelum yakin ada perubahan. Asal hukum sesuatu malam, seperti awal malam, sebelum terbit fajar kedua. Sebelum terbit fajar kedua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan selanjutnya, jika ia mengira bahwa fajar belum terbit, lalu dia makan, ternyata fajar sudah terbit. Pas makan nih, sudah lewat sekalinya, sudah ada tandanya, ternyata sudah terbit. Maka bagaimana? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang dikuatkan adalah tidak ada qadha atasnya. Kenapa? Karena dia bersandar atas apa yang dia yakini. Dan ini pendapat Imam Mujahid dari tabi'i, Imam Atha bin Abi Rabah dari kalangan tabi'i, Imam Urwah bin Zubair dari kalangan tabi'i, Ishaq bin Rahawai dari para imam. Karena Allah berfirman, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai jelas bagi kalian. Nah, sekarang dia makan itu belum jelas bagi dia. Ternyata pas saat dia makan baru dia tahu bahwa dia tadi makan di waktu sudah subuh. Maka pada saat itu sah puasanya, tidak ada qadha atasnya. Salah satu dalil yang dipakai adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syarib falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Siapa yang lupa dalam keadaan ia sedang berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah memberikan makan kepada dia dan memberikan minum. Nah, ini pendapat dari para ulama, diantaranya jumhur ulama. Pendapat Imam Mujahid, Imam Atha bin Abi Rabah, Urwah bin Zubair, kemudian ulama-ulama datang belakangan seperti Syekhul Islam Taimiyah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, di sini ada penjelasan yang menarik dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah.
Ada 5 pembagian, perhatikan baik-baik. Yang pertama, dia yakin bahwa fajar belum terbit. Dia yakin bahwa fajar belum terbit. Maka dia makan, dia minum, maka orang seperti ini puasanya sah. Yang kedua, dia yakin bahwa fajar telah terbit, lalu dia makan, maka orang seperti ini puasanya batal karena dia yakin fajar telah terbit, dia yakin. Yang ketiga, dia makan dalam keadaan ragu-ragu, sudah terbit fajar atau belum, tetapi dia mengira dengan perakiraan yang besar bahwa belum terbit. Dia makan dalam keadaan ragu-ragu, fajar terbit atau belum, tapi dia mengira dengan perakiraan yang besar belum terbit, maka orang seperti ini puasanya sah. Yang keempat, dia makan, dia minum, dan dia mengira dengan perakiraan yang besar fajar sudah terbit. Ya, fajar sudah terbit, maka yang seperti ini puasanya apa? Puasanya sah. Kemudian dia makan, dia minum, tetapi dia ragu-ragu, terbit belum ya, terbit belum, terbit belum, maka orang seperti ini puasanya sah. Nah, ini 5 pembagian dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Jika azan dikumandangkan dan makanan di tangannya, kalau tadi dimuntung, ini makanan di tangannya, apakah dia berhak untuk meminumnya atau minuman di tangannya? Ya. Dan itu ada hadisnya, riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yadhah hatta yaqdi hajatahu min." Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan dan bejana atau gelas di tangannya, maka jangan letakkan gelas tersebut sampai dia menyelesaikan hajatnya dari bejana tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang mu'al. Mu'al itu hadis yang cacat. Cacatnya karena dia tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hadis yang mauquf, hanya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadisnya tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih. Maka dan ada yang mensahihkan hadis ini. Oleh karena itu, siapa yang mendengar azan dan dia yakin muadzin itu tepat waktu, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengkonsumsi apapun dari hal-hal yang membatalkannya. Adapun jika dia tahu bahwa muadzin itu tidak tepat waktu, bahkan kadang-kadang mengumandangkan azan sebelum waktunya, maka pada saat itu dia lebih baik tidak memakan, tidak meminum. Tapi kalau untuk makan, minum, jika dia yakin muadzin itu adalah tepat waktu, tidak tepat waktu, maka pada saat itu diperbolehkan. Ya, ini yang dimaksud dari hadis tersebut. Dia hadisnya adalah hadis yang lemah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, hukum menelan makanan yang tersisa di antara gigi-gigi. Apa tuh bahasa Banjarnya? Kesulitan. Hukum menelan kesulitan. Kesulitan ya. Kesulitan itu maksudnya sisa makanan yang ada di sela-sela gigi.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataan-perkataan para ulama berikut. Imam Ibnul Munzir rahimahullah berkata, ajma' ahlul ilm, para ulama berijma' ala alla syai'a ala shaim fi ma yazdariduhu mimma yajri ma'arriq mimma baina asnanih wa mimma la yaqdiru ala al-imtina' minhu. Para ulama berijma' bahwa tidak mengapa bagi orang yang berpuasa tentang sesuatu yang berjalan bersamaan dengan air liur yang ada di antara gigi-giginya. Artinya air liur itu tidak membatalkannya. Ya. Yang dia tidak sanggup untuk menahannya. Bagaimana orang bisa menahan air liur? Ya. Misalkan gitu. Nah, waqtalafu fi bal'ihi ma baina asnanihi mimma yaqdiru ala ikhrajihi wa tarhihi. Dan terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang menelan sesuatu yang di antara giginya yang dia sanggup untuk mengeluarkannya. Dia sanggup untuk mengeluarkannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, fakana Nu'man yaqulu fi as-sa'imi yakunu baina asnanihi, fakana Nu'man yaqulu fi as-sa'imi yakunu baina asnanihi lahmun fayakuluhu muta'ammidan la qadha alayhi wala kaffarah. Wa fi qawli sa'iri ahli al-'ilm imma alayhi al-qadha wa imma al-qadha wal kaffarah ala sabili ma ikhtalafu fihi mimma yajburu ala as-sa'im fil akli 'amidan. Qultu wa ikhtara Ibnu al-Munzir anna alayhi al-qadha wa huwa as-shab. Maka ada yang mengatakan makanan yang seperti itu apabila dia memakannya dengan sengaja tidak ada qadha atasnya dan tidak ada kafarat. Dan sedangkan jumhur ahli ilm mengatakan atasnya qadha. Dan ini pendapat Imam Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala. Apabila memakan kesulitan yang ada tadi di sela-sela gigi, lalu dia telan, padahal dia sanggup untuk meludahkannya, maka ini batal puasa menurut mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Imam Ibnu Utsaimin berkata, idza kana al-insanu mathalan ya'kulu tamran wa sara fi aqsa famihi syai'un min at-tamr wa lam yuhis bihi illa ba'da tulu'il fajr fa fi hadhihi al-hal yalfidhuhu wa shaumuhu sahih wa la ba's. Artinya jika ada orang makan kurma lalu di dalam mulutnya ada sesuatu dari sisa kurma dan dia tidak merasa kecuali setelah azan subuh, maka dalam hal ini dia mengeluarkannya dan puasanya sah, tidak batal. Asalkan dikeluarkan, berarti kalau ditelan batal. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-188 dalam buku terjemahan kita, an Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu fajar padahal beliau masih dalam keadaan junub. Maksudnya adalah beliau masuk waktu subuh dan beliau dalam keadaan junub, belum mandi dari junub tersebut. Itu maksudnya. Junubnya ini karena bergaul, bukan karena mimpi. Junubnya ini karena bergaul. Tapi bergaulnya sebelum azan subuh, bukan pas azan subuh. Ya. Nah, cuma pas azan subuh belum mandi. Nah, ini maksudnya. Dalam keadaan junub setelah menggauli istrinya, beliau lantas mandi dan tetap berpuasa. Taib. Permasalahan pertama dari hadis ini adalah jika telah terbit fajar dalam keadaan junub, apakah sah puasanya? Maka jawabannya adalah seorang yang junub boleh dia mengakhirkan mandi junubnya
setelah azan subuh. Seorang yang junub boleh dia mengakhirkan mandi junubnya setelah azan subuh. Kemudian dia mandi lalu dia menyempurnakan puasanya dan puasanya sah, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Dan ini adalah mazhab imam yang 4 dari imam-imam mazhab fikih yang 4. Dan ini adalah pendapat 9 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya adalah jika wanita yang haid suci sebelum azan subuh dan belum mandi saat azan subuh, kecuali setelah azan subuh baru mandi, bagaimana hukumnya? Wanita ini haid, suci sebelum azan subuh. Suci itu maksudnya tidak keluar darah lagi, kering sebelum azan subuh. Tapi belum sempat mandi, menyiapkan ini sebelum sempat mandi. Maka sampai azan subuh belum sempat mandi. Bagaimana puasanya? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini persis seperti yang tadi. Junub, kemudian sampai azan subuh belum mandi. Maka sah puasanya. Dia mandi, lalu dia sholat dan meneruskan puasanya. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, annal hukma fil mar'ah idza qata haidhuha min al-lail kal hukmi fil junubi sawa. Seorang perempuan yang terhenti haidnya di waktu malam, hukumnya sama dengan orang junub tadi. Hukumnya sama dengan orang junub tadi. Meskipun mandinya setelah azan subuh tidak mengapa. Dan disyaratkan untuk berhenti haidnya sebelum subuh. Harus berhenti haidnya. Artinya benar-benar keringnya sebelum subuh. Masalah mandinya nanti tidak mengapa. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya, mimpi basah di siang hari bulan Ramadan. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya adalah dinukilkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Mawardi, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Rushd, Imam Ibnu Taimiyah, dan selain mereka bahwa mereka bernukilkan ijma' kesepakatan para ulama bahwa mimpi basah di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Mimpi basah di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Kenapa demikian? Karena dia batal puasanya kalau dia sengaja. Dia batal puasanya keluar mani kalau mengeluarkan maninya dengan sengaja. Sedangkan ini tidur maka tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Nah, tidur dia di luar kuasanya. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-189. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa padahal dia sedang berpuasa lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mufhim lima ashkala min sahih Muslim,
yakni annahu lamma aftara nasyan lam yunsab ilaih min dzalikal fitri syai'. Ketika seorang manusia makan dan minum dalam keadaan lupa, maka tidak disandarkan kepada dirinya sesuatu apapun. Wa tamahhadat nisbatul it'am was-suqya ila Allah taala. Akhirnya dinisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menakdirkan dan menciptakan dia seperti itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang bersabda, "Fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilaih." Sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada dia. Baik. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Batal puasa jika makan dan minum dengan sengaja. Batal puasa jika makan dan minum dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadis riwayat berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Al-Qur'an tadi surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah sampai terbit benang putih dari benang merah, benang hitam, yaitu terang waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Kata-kata sempurnakanlah puasa menunjukkan menahan makan, menahan minum karena sebelumnya dibolehkan untuk makan dan minum. Ya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis tadi, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Bilal yu'adzinu bilail. Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Maka makanlah, minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Artinya kalau sudah Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, jangan makan, jangan minum. Menunjukkan makan dan minum adalah pembatal puasa. Baik. Kemudian berdasarkan ijma', Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, yuftiru bil akli wa syurbi bil ijma'. Kata Imam Ibnu Qudamah, dengan ijma' kesepakatan para ulama, makan dan minum batal puasanya. Dan begitu juga dinukilkan oleh para ulama selain Imam Ibnu Qudamah, di antaranya Imam Al-Mughni, kemudian juga Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya. Baik. Hukum siapa yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Ya, dalam keadaan lupa maksud saya. Hukum makan dan minum di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan lupa. Maka puasanya sah dan tidak ada qadha atasnya. Ya, tidak ada qadha atasnya. Ulun pernah kejadian. Ini waktu kita masih menghafal Quran. Menghafal Quran itu bagi orang penghafal Quran yang baru-baru menghafal Quran, makan dan minum itu penyakit. Karena buang waktu, habis makan minum itu kanyang, guring. Ya, makanya penyakit. Penyakit itu maksudnya menyulitkan orang yang menghafal Quran. Makanya dulu jarang makan dan minum dan seringnya puasa. Nah, saat berpuasa terasa lapar. Akhirnya pergi ke warung di depan pesantren waktu itu. Makan. Pina mesti minta semangkok Indomie plus telur, teh panas. Habis. Imbah keluar, bayar, keluar selangkah. Aku puasa tadilah. Nah, itu namanya fa inna ma huwa rizqun saqallahu ilaik. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Ya, sigarai hari itu. Baik. Nah, jadi puasanya sah, tidak qadha atasnya. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Munzir, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Utsaimin. Ya. Yang mereka berdalil dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami keliru. Nah, yang jadi masalah apa? Pendapat ulama lain mengatakan puasanya tetap sah, cuma wajib qadha. Nah, ini bedanya. Pendapat ulama lain.
Yang kita kuatkan adalah pendapatnya puasanya sah dan tidak ada qadha. Kalau ulama lain enggak, puasanya sah tapi wajib qadha. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Rabi'ah, ya, syekhnya Imam Malik rahimahullah. Taib, yang jelas wallahu alam pendapat yang dikuatkan adalah pendapat jumhur bahwa puasanya sah, tidak ada qadha atasnya. Jika ia makan dalam keadaan lupa dan dia mengira bahwasanya dia sudah berbuka, lalu dia makan dengan sengaja, ya, lalu dia makan dengan sengaja. Jika dia makan dalam keadaan lupa, dia mengira bahwa dia sudah berbuka, artinya dia ngira sudah masuk waktu maghrib nih, maka lalu dia makan dengan sengaja. Bagaimana ini? Maka jawabannya adalah wajib baginya mengqadha, batal puasanya berarti. Ya, kenapa? Karena dia sengaja makan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Jika ia makan, minum atau bersetubuh dalam keadaan tidak tahu hukumnya, kalau lagi puasa haram makan, minum dan berjima, ya, mungkin gak ini terjadi? Dia kada tahu hukumnya, masuk Islam, bulik ke pedalaman, tahu ada puasa Ramadan, tapi tidak tahu kalau seandainya puasa Ramadan itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh. Tidak tahu hukumnya itu haram. Maka bagaimana keadaannya? Wallahu alam, para ikhwah, dia diberikan uzur karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, kemudian sebagian dari mazhab Hambali, ya. Jadi kalau seandainya dia makan, minum atau bersetubuh karena dia tidak tahu hukum keharaman makan saat puasa, keharaman minum saat puasa, keharaman bersetubuh saat puasa, ya, maka ini diberikan uzur atas kebodohannya. Tapi kalau di kota, masa pian kada tahu? Ya. Nah, ini tidak benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini orang baru masuk Islam, atau seperti orang baru masuk Islam kemudian tinggal di badia, di pedalaman, ya. Dia tidak tahu hukum puasa. Maka yang seperti ini dia seperti orang yang lupa, ya, seperti orang yang lupa, tidak berdosa atasnya. Baik. Kemudian selanjutnya, hukum muntah bagi orang yang berpuasa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu al-qai fala qadha alaih, wa man istaqaf alaihi al-qadha." Siapa yang muntahnya keluar tiba-tiba, maka tidak ada qadha atasnya. Siapa yang memuntahkan muntahnya, maka atasnya qadha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti berdasarkan hadis ini kita ambil dua keadaan, yaitu keluar muntah tanpa sengaja. Maka dinukilkan ijma atas hal ini bahwa ini tidak membatalkan puasa. Keluar muntah tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Dinukilkan ijma atas hal ini. Nah, yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama adalah apabila memuntahkan dengan sengaja, apakah batal puasanya atau tidak? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi ikhtilaf
yang panjang di antara para ulama, wallahu alam, berdasarkan hadis tadi batal puasanya. Tapi hadisnya dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ya. Dan allahu alam batal puasanya. Saya lebih condong kepada pendapat batal puasanya kalau sengaja ya memuntahkan diri dan wajib mengqadha atas hal itu. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Jadi kalau memuntahkan dengan sengaja batal puasa. Taib, hukum bekam bagi orang yang berpuasa. Hukum bekam bagi orang yang berpuasa, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Ada yang mengatakan bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Dalilnya yang dipakai adalah hadis riwayat Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sha'im. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam saat dalam keadaan berihram dan berbekam saat dalam keadaan berpuasa. Tapi ini kan cerita tentang Nabi, bukan sabda Rasulullah SAW. Cerita tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau berbekam dalam keadaan puasa. Nah, di sana ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi aftaral hajimu wal mahjum. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berhijamah, berbekam, dan orang yang membekam batal puasanya. Nah, bagaimana ini menyatukan ini? Wallahu alam. Kalau dilihat dari ucapan, semestinya ucapan Nabi lebih didahulukan dibandingkan cerita Nabi. Cerita tentang Nabi, paham maksud saya? Sabda Rasulullah lebih didahulukan dibandingkan cerita tentang Rasulullah SAW. Kalau tadi kan cerita tentang Rasulullah SAW, hadis Abdullah bin Abbas, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW berbekam saat beliau berpuasa. Sedangkan ini ada hadis Rasul langsung, aftaral hajimu wal mahjum, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Di dalam ilmu hadis dan ilmu pendalilan, ucapan lebih didahulukan dibandingkan perbuatan, dibandingkan kisah tentang perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelas terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat aftaral hajim wal mahjum, orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Dan ini adalah pendapat dari Ali bin Abi Thalib, Atha bin Abi Rabah, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Abu Thawr, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Al-Munzir, dan selainnya. Dan ini adalah pendapat Imam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini saya lebih condong kepada pendapat ini, meskipun buku yang saya baca tidak berpendapat demikian. Ya. Hukum fasdu saat berpuasa, atau donor darah, atau apa lagi selain hukum mengeluarkan darah yang banyak, apalagi operasi enggak, transfusi darah itu malah datang dari luar masuk ke dalam. Hukum mengeluarkan darah yang banyak, fasdu, bekam, dan semisalnya lah gitu ya, ngambil darah yang banyak. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sama hukumnya dengan bekam.
batal puasanya. Nah, wallahu a'lam. Orang yang berpuasa apabila keluar darinya mimisan atau keluar darah istihadhah, bercak, atau keluar luka, keluar darah sedikit luka, batalkah puasanya? Maka jawabannya adalah kalau seandainya sedikit maka tidak membatalkan puasa. Kalau seandainya sedikit maka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ini masih banyak permasalahan-permasalahan, sudah dalam 8.15 masih banyak permasalahan-permasalahan dalam hadis ini. Kita berhenti di sini. Seperti saya sebutkan sedikit permasalahan-permasalahannya ya. Misalkan nih berkumur-kumur lalu masukkan air ke hidung, ternyata terlalu dalam, taguk. Nah ini kayak apa? Kemudian hukum mencicipi makanan, hukum makan al-alaq, gulaan batu, ya. Kemudian hukum menelan ludah, hukum menelan dahak, hukum bersiwak, hukum memakai pasta gigi, ya. Hukum kalau seandainya ada lalat masuk, ya. Hukum mencium bau-bauan, hukum masuk asap ke dalam hidung, ya. Hukum alkohol bagi orang yang berpuasa, ya. Hukum murtad dalam puasa, masih banyak, ya. Ilmu masih luas. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam kebaikan. Masih ada, ulun tadi lihat tanggal sekitar 2 pertemuan lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil minimal ilmu yang besar dari ini meskipun tidak selesai. Dan yang menarik, pekan atau 2 pekan ini salah satu hadisnya yang berkaitan dengan berjima di siang hari bulan Ramadan. Banyak hukum-hukumnya itu, ya. Hukum lupa berjima di siang hari bulan Ramadan, mungkinlah Pak Sugeng. Kalau pian kedingat, ya. Nah. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhal. Tentang muntah tadi Ustaz. Nah, misalkan dikarenakan pas kita membuang bangkai, kita cium lalu karena tahan muntah, atau batuk, dahak berikit sampai muntah, misalnya mengeluarkannya itu bagaimana hukumnya? baik. Bismillah, walhamdulillah. Seperti yang sudah kita sebut tadi, bahwa pendapat yang dikuatkan adalah man dzara'ahul qai fala qadha alaih. Siapa yang muntah tanpa sengaja, ya, maka tidak ada qadha atasnya. Yang memuntahkan diri dengan sengaja, seperti misalkan dia meriga muntah. Mungkin timbul pertanyaan nih, Pian. Kenapa muntah dengan sengaja itu sampai membatalkan puasa? Karena kalau kita perhatikan pembatal puasa itu ada 2. Penguat tubuh dan pelemah tubuh. Apa saja yang masuk ke dalam tubuh dan menguatkan kita, batal puasanya. Dan apa saja yang melemahkan tubuh, yang keluar dari tubuh kita, maka batal puasanya. Penguat karena berarti tidak terkena puasanya, tujuan dari puasa, yaitu lemah tubuh. Kemudian pelemah tubuh membahayakan tubuh. Nah, itulah mengapa
muntah membatalkan puasa karena dia melemahkan tubuh. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin bertanya Ustadz. Nah. Yang pertama, misalkan nih kita mendengarkan bunyi azan palsu. Yang dimaksud azan palsu itu adalah kebetulan HP punya kawan kita nih memandangkan azan. Dan kebetulan HP-nya ini settingnya masih waktu Indonesia Timur, sedang posisi di waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita kemudian berbuka. Selang beberapa menit kita mendengarkan azan yang asli. Apakah ini termasuk batal atau bagaimana? Itu yang pertama. Sebenarnya sudah bisa jawab. Apa tadi? Siapa yang berani jawab? Sebenarnya sudah bisa jawab kita. Sudah kita pelajari tadi. Batal. Hah? Batal puasanya. Wajib dia mengqadha. Yang kedua, Ustadz, misalkan kita dalam perjalanan di dalam pesawat, pada saat itu perkiraan kita sedang berbuka karena waktunya pas, kemudian waktu di darat mungkin sudah azan, tapi pada saat kita di atas kan kita melihat matahari masih terang. Dan kebetulan mungkin misalkan di maskapai di pesawat itu tidak memberitahukan waktu azan. Nah, ini bagaimana keputusan kita, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi ukuran saat kita di dalam perjalanan apa yang kita lihat di dalam perjalanan, baik itu di pesawat, karena kalau di atas pesawat gugur kita, di pesawat atau di kapal atau di kereta, maka yang kita lihat adalah yang kita asik, yang kita benarkan. Itu kalau seandainya di waktu yang akan kita tuju itu sudah buka, sedangkan di waktu yang di sana belum buka, di waktu negara yang sudah kita lewati atau daerah yang kita berangkat darinya itu sudah buka juga, maka mana yang jadi ukuran? Yang jadi ukuran adalah yang kita lihat. Kalau masih terang, maka tidak batal, maka tidak boleh berbuka. Seperti ulun pernah kejadian puasa Ramadan, kemudian berangkat umroh bulan Ramadan, jam 3 waktu Indonesia Barat, jam 15 waktu Indonesia Barat, kemudian masuk pesawat jam 16, kemudian ya sebenarnya semestinya 2 jam lagi buka, semestinya tuh. Tapi semakin ke barat dia, kok semakin tarang kada kada malam-malam. Nah, karena kan semakin ke barat kada malam-malam. Maka akhirnya kita waktu itu berpuasa sampai 17 sampai 20 jam. Karena hendak berbuka sayang, ya, tapi kada berbuka lama lalu, maka singgah di Riyadh pulang. Singgah di Riyadh, artinya singgah di Riyadh itu tidak langsung ke Madinah. Singgah di Riyadh sebentar. Jadi ini sudah mau nih buka, ternyata dia singgah di Riyadh. Singgah di Riyadh lebih barat dari Madinah. Ya. Maka saya nasihatkan pokoknya siapa saja yang berpuasa dan dia berangkat umroh saat puasa, lebih baik dia berbuka. Ya, lebih baik dia berbuka daripada kejadiannya seperti gitu. Sudah lama banget sudah waktu. Ya. Maka yang jadi ukuran itu adalah yang dia lihat di pesawat. Sama waktu sholat juga begitu. Kalau kita berangkat dari, ini yang paling berat itu adalah saat berangkat dari Arab Saudi pulang ke Jakarta atau ke Banjar. Maka ujian pertama setelah umroh adalah sholat subuh. Dan itu banyak yang tertinggal. Ya, itu banyak yang tertinggal atau sengaja meninggalkan dengan asumsi nanti diqadha saat sampai di daratan. Ini tidak ada pendapat fikih seperti itu.
Ya. Jadi dia wajib sholat di pesawat, baik itu bisa berdiri ataupun duduk. Nah, itu ukurannya kalau seandainya dia di pesawat. Yang jadi ukuran adalah yang dia rasakan, yang dia lihat di sekitar dia. Wallahu a'lam. Saya jawab dulu pertanyaan ini. Saat ini istri saya sedang hamil 7 bulan. Apabila di saat bulan Ramadan nanti istri saya membatalkan puasa karena fisik tidak kuat, apakah dapat mengganti puasa dengan mengqadha atau bisa dengan membayar fidyah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamili wal murdi as-shaum." Sesungguhnya Allah membebaskan puasa atas orang yang musafir dan hamil, wanita hamil dan menyusui. Kalau kita memakai dalalatul iqtiran, pendalilan secara penggandengan, maka ini digandengkan 3 ini. Musafir, hamil dan menyusui. Berarti hukumnya sama. Jika musafir tidak puasa, maka dia mengqadha di lain hari. Jika wanita hamil dan menyusui tidak puasa karena dia lemah, takut terhadap dirinya atau takut terhadap janinnya, maka dia mengqadha di lain hari. Itu kalau kita memakai dalalatul iqtiran, dalil penggandengan. Karena hadisnya digandengkan antara musafir, wanita hamil dan menyusui. Kalau kita memakai dalil bahwa illat, sebab mengapa wanita hamil dan menyusui tidak boleh tidak berpuasa, illatnya adalah karena takut terhadap dirinya, tidak sanggup. Maka dia disamakan dengan orang yang sedang sakit yang akut, diharapkan sembuh dengan cepat. Maka yang sakit akut diharapkan sembuh dengan cepat, dia boleh untuk tidak berpuasa dan dia mengqadha di lain hari. Dan itu yang dikuatkan dalam majelis ini, bahwa wanita hamil dan menyusui kalau tidak sanggup berpuasa, dia boleh mengqadha. Dia boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha di lain hari. Adapun membayar fidyah adalah apabila dia tidak sanggup, maka diilatkan dia adalah seorang yang sakit kronis menahun, sulit diharapkan kesembuhannya. Yang seperti ini bayar fidyah. Seperti misalkan wanita hamil menyusui hampir setiap tahun. Tahun ini hamil, tahun esok menyusui, esok hamil lagi, tahun mbah tuh nyusui lagi. Kenapa suaminya racap kayak itu? Kada boleh poligami. Kada boleh poligami, istrinya digawinya. Tiwas kada boleh di sini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib, wallahu alam. Jadi wanita hamil dan menyusui apabila dia tidak sanggup untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha. Itu pendapat yang dikuatkan. Kalau tidak sanggup mengqadha, baru dia membayar fidyah. Nah, bagaimana kalau kita terlewat waktu sahur, bangun saat masuk waktu subuh dan biasanya berniat puasa saat sahur, apakah boleh berpuasa atau tidak? Kalau seandainya tidak berniat sama sekali, maka tidak sah puasanya. Kalau seandainya tidak berniat sama sekali di malam hari Ramadan sebelum azan subuh, tidak sah puasanya.
Makanya pentingnya pendapat pembicaraan yang mengatakan bagaimana hukum berniat sebulanan penuh. Dan pendapat yang dikuatkan adalah boleh sah berpuasa Ramadan sebulan penuh meskipun di setiap malamnya tidak usah berniat lagi, ini sudah mencukupi. Agar kejadian seperti ini terselamatkan. Ya, dia tetap bisa berpuasa. Maka niatkan dari awal puasa Ramadan, awal malam pertama bulan Ramadan untuk berniat berpuasa selama sebulanan. Wallahu a'lam. Apakah saat kita makan sahur sudah termasuk berniat untuk puasa? Karena kadang bangun sahur keadaan masih setengah sadar, dari bangun langsung makan setelah azan baru sadar tidak menyematkan niat puasa. Jawabannya adalah niat, kata Imam Nawawi, as-saumu la budda minan niyah. Puasa itu wajib dengan niat. Wa mahalluhal qalb. Dan letak niat adalah di dalam hati. Apabila dia sudah bersahur, maka dia otomatis ketika bersahur untuk apa? Untuk berpuasa. Ya, besok harinya itu sudah dinyatakan sebagai niat dan tidak perlu diucapkan karena belum ada dalil untuk mengucapkannya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hafal pianlah. Ulun dulu mau. Taib, saya sering was-was dengan sisa makanan yang ada di mulut setelah mulai berpuasa. Bagaimana harus sikap saya? Tinggalkan was-was, ambil yang yakin. Kalau sudah tidak ada, gosok gigi, kemudian benar-benar sudah tidak ada, tinggalkan yang was-was. Ini penyakit was-was, ini penyakit qalbu. Qalbunya sedang turun imannya. Ya, dan itu adalah penyakit dari syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wallahu a'lam. Bagaimana status puasa saya yang dulu karena taunya hadis tentang memegang gelas atau makanan saat adzan tadi sahih karena saya pernah melakukannya. Jawabannya jika dia mensahihkan sah puasa. Ya. Jika dia mensahihkan sah puasanya. Dan saya dulu berpendapat hadis itu sahih. Dan jika hadisnya sahih maka sah puasanya. Ya, wallahu alam. Dan pendapat jumhur hati-hati, lebih hati-hati. Pendapat jumhur itu lebih hati-hati, yaitu berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jadi jangan dipikir yang sudah lewat dan pikirkan yang dia yakini sekarang bahwa hadis tersebut ada yang melemahkannya di antara para ulama dan sikap hati-hati diambil pendapat jumhur. Itu pun tidak selalu dilakukan setiap subuh waktu sahur ya. Pas setiap adzan mengikuti gelas. Ya. Kemudian pas adzan langsung minum. Jangan. Ya, usahakan sebelum adzan sudah selesai. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Kasih mikrofon. Pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ulun bertanya bagaimana menyikapi antara perbedaan ini nanti Ustadz, kan ada di sebelah kita nih perbedaan waktu 8 menit ini Ustadz. Oh. Nah itu kan kadang kan kita nih ada nanti sahur bersama Ustadz. Apalagi nanti kalau yang di 10 hari terakhir itu kan itikaf itu Ustadz. Nah itu bagaimana untuk kita supaya enak lagi Ustadz. Iya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang seperti ini kembalikan kepada keputusan pemerintah. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Berpuasalah saat kalian seluruhnya berpuasa. Dan yang diakui di negara ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Dan berhari rayalah pada hari kalian seluruhnya berhari raya. Maka pada saat itu
Yang diasi adalah keputusan yang memang menjadi pemberi yang memang mempunyai wewenang, yaitu pemerintah kita untuk menentukan itu. Maka ikutilah itu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.